Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan kembali menambah penempatan dana saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 100 triliun rupiah ke perbankan. Langkah ini guna menjaga stabilitas sistem keuangan dalam negeri dan meredam lonjakan imbal hasil surat berharga negara atau SBN. Pemerintah kembali menambah pendapatan dana saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 100 triliun rupiah ke sektor perbankan. Dengan tambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan kini mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Purbaya menjelaskan tambahan dana tersebut disalurkan menjelang Lebaran guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan likuiditas di masyarakat. Sebab tren yield SBN sempat meningkat yang mengindikasikan pelepasan SBN di market oleh perbankan. Purbaya menuturkan pemerintah secara aktif memantau pergerakan yield sebagai indikator kondisi perbankan, di mana kenaikan signifikan menjadi sinyal adanya kekurangan dana di sistem keuangan. Anda lihat kalau bond yield naik 1%, 0,1%, 0,2%, saya udah perhatiin ada apa nih. Naik 0,4%, pasti kekeringan likuiditas di bank kurang. Atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang, tambah lagi masukin ke sistem. Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi 100 triliun ke sistem perekonomian loh. Anda nggak tahu kan? Dengan penempatan dana yang lebih fleksibel, Purbaya memastikan kebutuhan APBN tidak akan terganggu. Dengan tambahan likuiditas tersebut, perbankan diharapkan memiliki ruang lebih untuk menyalurkan kredit hingga menjaga stabilitas sektor finansial nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan, IDXN. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, suntikan dana 100 triliun rupiah demi stabilitas pasar obligasi, kita sudah hadir bersama saya di studio ID Eksternal dengan Mas Alfian Fernando, Head of Research and Market Information Unit dari PHI, menilai harga efek Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Alfian, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih atas waktunya hadir di studio ini. Menarik kalau kita cermati tadi, pemerintah masih mencermati kenaikan dari yield ya atau imbal hasil nih dari surat utang kita begitu. Nah, apa yang bisa PHI review nih? Kapan mulai terjadi kenaikan ini? Kemudian bagaimana Anda melihat tren dari kenaikan yield sendiri? Ya, sebetulnya memang kita sudah lihat kenaikan yield obligasi itu terjadi sejak awal tahun, Mas Pras. Cuman memang di bulan Maret atau bisa kita bilang kurang lebih 1 bulan terakhir kenaikan yield ini terjadi sangat signifikan, terutama karena faktor global yang terjadi di market. Ya. Kita bisa lihat yield obligasi selama 1 bulan terakhir, ya dari sejak bulan Februari sampai bulan Maret, terutama untuk tenor-tenor pendek itu naik bisa sampai 100 basis. Wow, itu kenaikan yang sangat signifikan dan memang kita tidak bisa menyalahkan juga karena memang faktor eksternal yang sangat luar biasa terjadi di global. Baik, lebih dipicu karena memang faktor eksternal. Ya. Perang yang terjadi di Timur Tengah dan juga mungkin beberapa waktu sebelumnya kita tahu kan juga masih ada berlanjut perang Rusia Ukraina dan beberapa konflik di beberapa wilayah lainnya begitu. Ya, faktor pertama tentu yang terjadi menyebabkan yield obligasi menaik signifikan itu adalah ketidakpastian global. Satu, dari sisi adanya perang terjadi di berbagai tempat, Rusia, Ukraina dan juga US Iran, itu membuat investor lebih memilih untuk berinvestasi ke obligasi atau aset investasi yang lebih aman dibandingkan negara emerging market seperti kita, sehingga capital outflow terjadi. Itu terjadi di dua-duanya, bahwa di pasar saham dan juga pasar obligasi kita sama-sama melihat ada capital outflow yang terjadi sejak awal tahun, Mas Pras. Nah, yang kedua di pasar obligasi sendiri yang paling berpengaruh juga kita lihat perubahan ekspektasi rate cut. Awalnya kan sejak awal tahun kita lumayan optimis ya menghadapi tahun 2026 terutama untuk pasar obligasi karena kita lihat sepertinya akan terjadi rate cut cycle di tahun ini. Baik dari Fed maupun BI kita ekspektasikan ada penurunan suku bunga lagi lebih lanjut di tahun ini. Tapi ternyata dengan keadaan seperti ini sepertinya sulit untuk mau dari global maupun Indonesia untuk punya ruang menurunkan suku bunga lagi. Itulah makanya kenapa di bulan Maret ini yield itu naik signifikan, Mas. Itu dia ya, dalam 1 bulan terakhir naik signifikan, tapi tren kenaikannya sudah berlanjut sejak awal tahun ini, sudah mulai terjadi. Nah, dari pasar global tadi Anda katakan ini yang cukup dominan, kemudian shifting investasi ini menarik. Seberapa
mengkhawatirkan kalau memang ini terjadi terus-menerus, mengingatkan kita tidak tahu ini perang berkepanjangan di Timur Tengah belum sampai kapan itu berakhir, nggak ada yang tahu begitu, Mas Alfian. Kalau dari sisi PHI kemarin kita melihat sebetulnya indikator paling utamanya ada di US Treasury. Oke. Sekarang angka US Treasury yield itu sudah berada di level 4,3%. Oke. Naik dari sekitar bulan Februari yang masih di kisaran 3,9% sih. Oke. Sekarang sudah naik ke 4,3% dan ini juga angka yang cukup tinggi dan memang menjadi perhatian dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Mereka pun cukup khawatir kalau bond yield-nya mengalami kenaikan signifikan. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini dengan mereka juga punya kekhawatiran dari sisi bond yield-nya naik signifikan, saya rasa akan ada upaya-upaya untuk meredam volatilitas pasar ini supaya bond yield-nya kembali turun. Nah itu dia, dampaknya di Indonesia sendiri seperti apa? Mengingat tadi kan juga sudah dicermati oleh Pak Purbaya begitu, ada likuiditas yang nampaknya menjadi concern dari pemerintah kalau memang yield obligasi ini naik terus. Ya, dari sisi pemerintah Indonesia juga posisinya sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Sama, kita juga khawatir pasti kalau bond yield kita mengalami kenaikan signifikan, terutama dalam jangka pendek. Karena satu dari sisi pemerintah, dari Kementerian Keuangan juga, kalau bond yield-nya naik terlalu tinggi, ketika nanti mereka mau issue obligasi pemerintah baru, otomatis pembiayaannya meningkat. Sehingga merugikan bagi negara. Karena dari sisi pembiayaan kita juga masih butuh pembiayaan cukup banyak, program-program pemerintah masih banyak, APBN kita juga tidak dalam kondisi yang cukup baik saat ini, sehingga kekhawatiran itu ada. Makanya kemarin Pak Purbaya melakukan injeksi ke perbankan, harapannya bisa menurunkan bond yield. Itu dia. Apakah ini menjadi salah satu solusi yang solutif di tengah kondisi saat ini dengan penambahan? Karena sebelumnya kan ada 200 triliunan, kemudian ditambah lagi 100 triliunan seperti sudah disampaikan Pak Purbaya. Kita bahas nanti lebih jauh ya di segmen berikutnya. Mas Alfian, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan lihat dari sisi tren imbal hasil ataupun yield obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun. Pergerakan dalam 1 bulan terakhir ini dia. Seperti yang sudah disampaikan Mas Alfian, memang dalam 1 bulan terakhir tren kenaikan dari yield obligasi, baik yang pemerintah maupun juga nanti swasta ataupun korporasi, memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sampai dengan 25 Maret tercatat paling tinggi nih, 6,95% untuk tenor yang 10 tahun begitu ya, yield obligasi pemerintah. Berikutnya, kita lihat dari sisi tren imbal hasil obligasi korporasi. Yang seperti yang bisa Anda saksikan juga tidak jauh berbeda dengan obligasi pemerintah. Trennya memang cenderung naik terus dari 27 Februari sampai dengan tertinggi tercatat di 25 Maret 2026 di 7,62% untuk obligasi korporasi tenor 10 tahun, ratingnya AAA. Nah ini tidak jauh berbeda kalau kita sandingkan dengan tadi obligasi pemerintah di 6,95%. Meskipun kita lihat dalam 2 hari berikutnya cenderung turun lagi untuk obligasi pemerintah. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kalau kita akan cermati beberapa data lainnya, ada pergerakan BI rate juga yang tidak jauh berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya, masih bertahan di 4,75%. Itu dia beberapa data yang kita sudah sampaikan, meskipun ini perlu kita cermati apakah ruang-ruang untuk penurunan suku bunga acuan masih tersedia atau tidak. Ini akan kita bahas lebih jauh bersama dengan Mas Alfian. Nah, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan, tren obligasi ini dari pemerintah maupun korporasi cenderung naik terus yang seperti sudah disampaikan oleh Mas Alfian tadi. Bagaimana Anda melihat trennya setelah tanggal 25 Maret? Kan ada kecenderungan turun ya Mas. Nah potensinya berlanjut atau ini hanya ya sementara saja begitulah, nanti kemudian fluktuasinya akan kembali lagi terjadi. Seperti apa kira-kira? Sebetulnya jawaban jujurnya kita juga harus mencermati juga kondisi di global. Sampai dengan saat ini Mas Pras, kondisi di global itu masih penuh dengan ketidakpastian. Kita tahu sendiri US dan Iran ini perangnya maju mundur nih, sedikit mereda, kemudian memanas kembali, sedikit mereda lagi, kemudian memanas kembali. Nah, yang memang paling kita tunggu adalah jalan tengah atau jalan keluar dari kisruh atau konflik antara US dan Iran ini. Kalau memang meredanya akan segera terjadi atau dalam beberapa waktu dekat terjadi, kemungkinan tren penurunan bond yield ini akan terjadi. Ya. Tapi kalau memang belum, ya mau tidak mau investor pun juga
harus menyelamatkan portfolionya kan. Makanya kita lihat tren bond yield itu mengalami kenaikan karena memang ketidakpastian yang tinggi, lebih baik kita ya mau nggak mau investor juga stay cash lebih baik gitu. Oke, dan pemerintah tadi sudah Kementerian Keuangan khususnya sudah menggelontorkan anggaran baru lagi 1 minggu sebelum Lebaran yang seperti disampaikan oleh Pak Purbaya tadi 100 triliun rupiah. Menurut Anda ini akan efektif, akan menjadi solusi begitu kalau tidak untuk jangka pendek menahan atau meredam dari kenaikan yield obligasi tadi? Ya, kalau kita lihat sih sebetulnya langkah dari Pak Purbaya itu cukup baik karena memang beliau tahu ya bahwa bond yield ini mengalami kenaikan signifikan bukan karena faktor fundamental di dalam negeri, tapi memang dari sisi faktor global. Nah, yang bisa dilakukan oleh Kemenkeu melakukan intervensi lah, setidaknya mencoba untuk meredam atau menjadi buffer dari penurunan harga obligasi ini dengan melakukan injeksi ke perbankan. Harapannya perbankan melakukan pembelian ke SBN sehingga penurunannya meredam. Itu langkah yang baik menurut saya. Cuman memang kemarin kita terpotong oleh libur Lebaran. Betul. Jadi kita belum bisa lihat impactnya. Belum bisa lihat. Tapi selama 2 hari kemarin sih, sejak perdagangan dibuka, kita lihat sih bond yield mengalami penurunan lumayan lah. Betul. Beberapa basis gitu. Cuman impact lebih lanjutnya kita perlu cermati sih. Oke, ini menarik kalau Anda katakan tadi tidak sesuai dengan kondisi fundamentalnya dari pasar obligasi di dalam negeri. Ini overshooting saja atau bagaimana Anda melihatnya? Kalau melihat dari kenaikannya dalam 1 bulan hampir 100 basis terutama untuk tenor pendek, kita bisa bilang ini overshooting. Karena memang sesuai yang tadi saya bilang, bukan fundamentalnya yang berubah. Dalam negeri masih sama-sama saja keadaannya gitu. Hanya dari faktor global yang cukup signifikan volatilitasnya. Transmisinya yang mungkin kalau misalnya sudah ada dana segar masuk lagi 100 triliun yang memang tadi untuk bisa menjaga yield obligasi kita tetap rendah begitu, dalam artian ini tidak membutuhkan biaya lagi yang mungkin lebih tinggi pada saat mungkin ada isu-isu baru ya terkait dengan pasar obligasi kita. Anda melihat bagaimana mekanisme transmisinya, butuh berapa lama sih biasanya kalau memang ada aliran dana segar ini masuk ke obligasi? Kita bisa lihat mungkin kalau dari sisi injeksi dana ini mungkin bisa masuk ke pasar SBN ya kurang lebih bisa 1 bulan sampai lebih gitu. Karena tentu dari sisi perbankan juga tidak mau terlalu buru-buru lah quote-unquote untuk melakukan pembelian obligasi karena biasanya perbankan kalau melakukan pembelian obligasi pemerintah itu sifatnya HTM atau hold to maturity. Jadi dia akan pegang sampai jatuh tempo. Nah, melihat keadaan yield yang tinggi ini, sebetulnya ini positif untuk perbankan yang mendapatkan injeksi likuiditas dana. Karena ketika dia membeli obligasi, dia akan dapat yield yang bagus untuk dia pegang sampai jatuh tempo. Nah, berikutnya kalau misalnya ada kenaikan yield obligasi baik yang tadi untuk pemerintah maupun korporasi, benchmark memang yang 10 tahun ya. Kalau kita lihat ini apa kalau bisa disampaikan dampaknya terhadap investornya sendiri seperti apa? Dampak terhadap investor tentu pasti portfolio turun, Mas Pras. Kalau dalam 1 bulan terakhir, saya yakin banyak investor terutama institusi ya, bisa kita bilang kayak dana pensiun dan insurance, aset manajemen, itu pasti portfolionya merah, terutama untuk obligasi. Karena memang kenaikan yieldnya sangat cepat dan itu terjadi di keseluruhan tenor. Walaupun paling besar di tenor pendek, tapi secara keseluruhan yieldnya memang naik semua. Jadi dampaknya memang portfolionya pasti merah. Hanya saja untuk dana-dana baru seperti tadi yang diinjeksi ke perbankan, kalau mau melakukan investasi, memang ini momen yang bagus karena yieldnya mengalami kenaikan. Iya, itu dia. Berarti mulai bisa kita menyisikan dana kah untuk masuk investasi obligasi atau tidak? Strateginya seperti apa? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ini meningkatkan SBN di pasar sekunder atau enggak gitu ya? Nomor 8 ya.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Alfian Fernando, Head of Research and Market Information Unit dari Penilai Harga Efek Indonesia. Nah, itu dia, dengan beberapa informasi tadi, kemudian ini Anda katakan bisa menjadi momen yang tepat untuk investasi. Nah, seperti apa momen yang tepat, kemudian strategi investasi apa yang perlu disiapkan kalau kita ingin berinvestasi di obligasi, baik yang mungkin pemerintah maupun yang korporasi? Tentu sesuai dengan judulnya ya, namanya investasi, pasti kita kalau untuk retail pastikan uangnya dingin. Oh, oke. Ya, pastikan uangnya dingin, terutama untuk obligasi. Kenapa? Karena obligasi kita ada tenor lah. Kebanyakan orang, terutama retail, membeli obligasi itu dipegang sampai jatuh tempo. Institusi pun juga banyak yang seperti itu. Yang melakukan trading paling hanya aset manajemen dan insurance gitu. Yang masih melakukan trading obligasi gitu. Untuk dana pensiun, untuk perbankan, untuk retail itu kebanyakan memang membeli untuk dipegang sampai dengan jatuh tempo. Jadi strateginya memang pastikan uangnya dingin. Dan tentu yang perlu kita perhatikan, kondisi volatilitas wajar terjadi di market, Mas Pras. Terutama dengan kondisi seperti ini, di sejak awal tahun lah ya, kita sudah tahu ketidakpastian global itu sangat tinggi. Maka harusnya kalau investornya cermat, sebetulnya keadaan seperti ini memang sudah bisa kita maklumi terjadi karena ketidakpastian global tinggi. Berarti seberapa kuat juga tadi kebijakan pemerintah dengan menyalurkan lagi begitu 100 triliun kepada pasar SBN di Indonesia, di dalam negeri begitu? Apakah akan meningkatkan juga nanti transaksi ataupun permintaan SBN di pasar sekunder misalnya? Sampai saat ini kita lihat data transaksi sih masih cenderung sama, Mas Pras. Masih cenderung sama. Memang ada peningkatan 2 hari terakhir, terutama di obligasi korporasi. Tapi menurut cermat saya, peningkatan itu terjadi mungkin karena libur panjang juga. Karena sebelum libur panjang memang transaksi cenderung turun. Setelah libur kan wajar kalau transaksi ada peningkatan. Jadi untuk dampaknya ke transaksi di pasar sekunder masih kita perlu cermati beberapa hari ke depan. Tapi secara keseluruhan pasar obligasi kita sebenarnya masih cukup stabil ya, meskipun Anda katakan tadi memang tekanan dari global dan tidak sesuai dengan kondisi fundamentalnya sendiri begitu untuk pasar obligasi di dalam negeri. Ya, kondisi stabil dari sisi yield tentu lagi volatile. Tapi dari sisi penerbitan issuance masih banyak issuance yang terjadi sepanjang tahun ini. Dan dari sisi pemerintah sendiri, bahkan di kuartal 1 target issuance-nya itu issuance-nya lebih tinggi dibanding targetnya. Issuance-nya itu 250 triliun, targetnya hanya 220 triliun. Jadi memang dari sisi issuance dan juga demand masih tinggi, hanya memang yield-nya dan harganya saja yang volatile. Harganya masih volatile, yield-nya memang tengah tertekan ya karena adanya pasar global yang sedang bergejolak, tapi tadi dengan adanya intervensi pemerintah di sana ini diharapkan mampu meredam lagi dari yield obligasi yang tidak terlalu signifikan lagi begitu diharapkan kenaikannya. Nah, kalau kita bicara peran PHI sendiri dalam menjaga transparansi, kemudian bagaimana kredibilitas harga SBN di dalam negeri ini seperti apa? Karena kita tahu tadi volatility yang perlu kita perhatikan begitu sejauh ini. PHI sebagai satu-satunya lembaga penilai harga efek Indonesia yang ya quote unquote kita bisa bilang hanya satu-satunya di Indonesia, makanya kita pasti sangat menjaga transparansi harga, terutama untuk obligasi pemerintah dan juga obligasi korporasi yang investment grade. Jadi kita memang menjadi acuan, Mas Pras, dari sisi price discovery lah bahasa yang kita bilang. Dari sisi price discovery kita menjadi acuan bagi seluruh investor obligasi, retail, perbankan, aset manajemen, dana pensiun, insurance, semua mengacu ke kita, bisa dibilang price discovery. Jadi transparansi dari sisi kita memang sangat kita jaga, tidak independen. Tentu kita tidak punya kepentingan dari sisi pasar obligasi, karena kita juga tidak boleh melakukan pembelian ataupun pemilikan dari pasar obligasi. Jadi independensi terjaga dan transparansi sangat kita buka harga obligasi oleh PHI. Jadi price discovery-nya aman. Menarik. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai risiko, setiap investasi tentu ada risikonya kan. Nah, untuk obligasi sendiri seperti apa sih kalau kita lihat begitu risikonya? Mungkin dengan kondisi saat ini, stabilitas sistem keuangan yang masih terus dijaga, begitu dengan intervensi pemerintah yang juga diharapkan mampu meredam lagi tadi tekanan-tekanan terhadap pasar obligasi di Indonesia, sehingga kita perlukah ada strategi khusus atau bagaimana untuk bisa
ya meredam lah paling tidak lagi-lagi bicara mengenai risiko investasi obligasi di saat-saat seperti ini. Strategi pengelolaan portfolio obligasi yang paling umum adalah menjaga durasi, Mas Pras. Di saat volatility yang tinggi seperti ini, kebanyakan portfolio management atau fund manager itu menggunakan portfolio dengan durasi pendek. Artinya apa? Kalau portfolionya mempunyai durasi yang pendek, dia cenderung tidak terlalu terimpact dengan volatilitas pasar. Seperti saat sekarang, kalau pasarnya mengalami pelemahan, portfolionya cenderung melemahnya tidak terlalu banyak karena durasinya pendek. Jadi saran saya bagi para investor, kalau memang mau menjaga portfolionya lah dari volatilitas pasar, perpendek durasinya. Karena memang ketidakpastian global sampai sekarang masih belum bisa kita tebak. Nah bagi mereka yang mungkin sudah memiliki tenor panjang itu bagaimana? Mau nggak mau harus siap dengan kerugian ya, yang memang mungkin sudah terjadi sampai saat ini. Tapi kalau kita lihat sampai dengan saat ini, justru tenor panjang cenderung pelemahannya nggak terlalu parah sih. Itu dia. Dibanding dengan tenor pendek. Jadi ada plus minusnya ya kalau memang kita lihat dengan tenor yang pendek menengah panjang gitu. Tapi tenor aja masih tetap cukup seksi lah tenor-tenor benchmark seperti 10 tahun ini ya. Baik yang obligasi dari pemerintah maupun juga yang korporasi. Nah kalau kita lihat ke depan begitu strategi-strategi apa saja yang perlu juga disiapkan ini menyikapi ya untuk baik dari sisi pemerintahnya, otoritas begitu agar yield SBN ini tetap terkendali tapi juga tidak mengganggu likuiditas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang perlu dijaga sih kalau dari sisi pemerintah, kita benar-benar mengharapkan kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan tidak terlalu berlebihan lah bisa dibilang. Terutama di kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian global, fiskal itu sangat perlu dijaga prudennya. Kita pastikan fiskal kita pruden. Gitu. Dari sisi moneter, tentu misi utamanya sekarang adalah menjaga nilai tukar rupiah supaya tidak melemah terlalu signifikan. Kalau rupiah melemah signifikan, pasti akan sangat berpengaruh ke sektor real, ke ekonomi kita, sehingga dari sisi kebijakan moneter yang target utamanya sekarang adalah menjaga nilai tukar. Makanya kemarin kita lihat BI juga menyampaikan sedikit ya sepertinya ruang untuk penurunan suku bunga saat-saat ini gitu, karena dari sisi inflasi sepertinya juga akan mengalami kenaikan, nilai tukar rupiah juga lagi melemah posisi. Baik, lantas proyeksi Anda terakhir terkait dengan pasar obligasi kita begitu paling tidak di sepanjang tahun ini akan seperti apa? Posisi optimisme yang harus tetap kita bangunkah atau seperti apa begitu? Tentu kalau dari sisi kita ya PHI kita tentu selalu optimis dengan keadaan pasar gitu, terutama melihat kondisi sekarang yang pelemahannya terjadi bukan karena fundamental kita. Tapi karena faktor global gitu. Jadi harapannya ketika nanti faktor global ini meredam atau reda, ya kita berharap dan setidaknya saya melihat sepertinya pasar obligasi juga pasti akan kembali mengalami kenaikan. Itu dia. Potensi reboundnya masih tetap terbuka begitu ya Malinda sampai dengan akhir tahun. Jadi memang bagi yang sudah ada dana siap-siap saja masuk di investasi obligasi tentunya baik yang dari sisi pemerintah maupun juga korporasi. Mas Alfian terima kasih banyak ini atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini sehingga bisa menambah bagaimana ini keyakinan bagi para investor tentunya untuk menyikapi fluktuasi pasar obligasi karena tekanan global juga yang nampaknya masih mendominasi di tahun 2026 ini. Terima kasih banyak Mas Alfian atas kehadirannya. Sukses untuk Anda ya. Pemerintah optimis kinerja ekspor produk minyak sawit mentah Indonesia akan tetap positif di tengah eskalasi konflik geopolitik global saat ini. Optimisme tersebut sejalan dengan kenaikan harga komoditas serta potensi kenaikan permintaan produk CPO Indonesia. Kementerian Perdagangan memproyeksi kinerja ekspor produk minyak kelapa sawit mentah atau CPO akan tetap meningkat meski dibayangi eskalasi konflik geopolitik khususnya di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok global. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan optimisme tersebut sejalan dengan harga komoditas andalan ekspor Indonesia termasuk CPO dan batu bara yang sempat turun masing-masing sekitar 16% dan 19% pada tahun lalu kini mulai meningkat. Nah kemudian apa yang menyebabkan kemudian kita tetap optimis bahwa ekspor kita akan tumbuh, ya tumbuh dan tumbuh positif dan surplus atau tumbuh. Pertama,
harga komoditas untuk CPO tahun lalu itu kan turun sekitar 16% harga komoditas. Kemudian batu bara turun 19% kurang lebih. Nah sekarang harga komoditas keduanya tahun ini kan mulai naik. Artinya kalau naik berarti ya nilai ekspor kita ya pasti meningkat. Budi memperkirakan ekspor CPO akan tetap meningkat di tahun ini baik dari sisi nilai maupun volume. Terlebih kebutuhan komoditas energi dan bahan baku di berbagai negara masih tinggi, bahkan cenderung meningkat di tengah gangguan pasokan dari negara lain. Namun Budi menegaskan kebijakan pungutan ekspor CPO akan tetap berlaku dan tidak akan menjadi hambatan bagi pelaku usaha di tengah tren harga yang menguat. Budi menegaskan kebijakan pungutan ekspor CPO tidak akan membebani eksportir di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang masih berlanjut. Dari Jakarta, Rikian Wardi, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, resiliensi kinerja ekspor CPO di tengah gejolak geopolitik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Bustanul Arifin, Presiden Asian Society of Agricultural Economists, kemudian juga ada Bapak Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Prof. Bustanul, apa kabar? Halo, apa kabar Prof? Selamat lebaran ya. Yes. Bang Pras, Bang Gulat, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Prof. Bustanul, dan apa kabar Pak Gulat? Siap, sehat selalu Mas Pras, kepada kita semua, terkhusus dalam suasana lebaran ini. Baik. Mohon maaf lahir dan batin juga nih. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan eskalasi konflik di Timur Tengah ini. Prof. Bustanul, apa yang bisa kita cermati begitu dengan kondisi saat ini? Dampaknya seperti apa sih terkait dengan sektor komoditas khususnya ekspor CPO Indonesia begitu, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Bung Pras, Mas Gulat. Saya ya saya menyebutkan bahwa serius, jadi yang paling terkena dampak itu bahkan mungkin bukan hanya sektor energi, karena juga sektor pupuk, ya pupuk bagian dari energi juga. Jadi Bung Pras, saya melihat data bahwa harga minyak per weekend kemarin sudah 91,5 US dollar per barrel. Memang sempat menyentuh 100, sekarang turun lagi, mungkin karena di Sandra di Selat Hormuz itu beberapa sudah dilepaskan ya. Tapi di pasar harga minyak memang masih di atas 100, tapi tadi yang rata-rata. Kemudian harga pupuk itu juga meningkat 70%. Itu yang juga berpengaruh pada harga komoditas. Harga komoditas pangan pertanian pasti naik, dan harga CPO sebagai salah satu produk andalan kita naik sampai 1.000 kalau tidak salah ya. Itu memang rekor tertinggi juga. Nah sekarang bagaimana kita secara bijaksana menyikapi kenaikan harga itu. Bijaksana itu bisa berarti baik bagi petani maupun bagi konsumen, bahkan mungkin bagi perdagangan komoditas CPO kita. Karena kalau tidak bijaksana, Bung Pras, kita salah ambil keputusan, bahkan bisa berdampak kontraproduktif, itu yang kita tidak ingin ya. Kira-kira seperti itu secara umum. Baik, Prof, itu dia analisis yang menarik kalau kita cermati dengan dampak yang terjadi begitu ya dengan adanya konflik di Timur Tengah. Nah, dari pelaku usaha sendiri dan khususnya petani sawit ini, Pak Gulat, bagaimana Anda melihat eskalasi yang tengah terjadi saat ini di Timur Tengah? Kemudian apakah ini bisa ya menjadi sentimen yang cukup positif untuk mendorong komoditas sawit khususnya di tingkat petani kelapa sawit kita begitu? Ya, jadi faktanya yang kami rasakan ya setelah terjadinya perang di Iran, itu kan harga TBS kan naik cukup signifikan ya. Di harga CPO itu terakhir hari Jumat 15.600, dan harga TBS kami sepanjang 1 bulan ini, Prof. Inul, itu mencapai titik seperti dulu kejadian larangan ekspor. Apa harga CPO-nya naik, harga TBS kami naik gitu loh. Jadi kalau dulu larangan ekspor itu CPO melambung tinggi tapi harga TBS jatuh. Nah sekarang harga CPO sudah 15.600, harga TBS kami, Prof, untuk petani bermitra atau plasma itu udah hampir 4.000, Prof, per kilogram.
tepatnya 3.950. Nah, petani swadaya atau petani mandiri itu rata-rata 3.400. Nah, ini yang kami terima. Namun kami tidak happy dalam artian melupakan apa yang terjadi. Oleh karena itu kami menyarankan kepada pemerintah supaya mengambil strategi itu yang pertama adalah optimalisasi serapan domestik untuk menjaga apabila terjadi penurunan ekspor CPO karena adanya gejolak di Timur Tengah khususnya. Namun kami melihat bahwa berdasarkan persentase dari laporan GAPKI kemarin bahwa importir daripada CPO itu kan kebanyakan ke China, India, dan ke negara-negara lainnya hanya sekitar 1 juta ton ke Timur Tengah. Jadi tidak begitu signifikan akibat dari gangguan tadi. Kebijakan ini yang sangat penting. Kami tidak mau terjebak dengan euforia saat ini harga CPO naik sehingga akan mengakibatkan terjadinya ekspor besar-besaran gitu loh, akan mengakibatkan dampak negatif kepada dalam negeri khususnya gitu. Terima kasih. Ya, tapi belakangan ini ada permintaan yang cukup tinggi tidak sih Pak Gulat terkait dengan dari sisi petani begitu untuk TBS-nya sendiri atau paling tidak untuk bisa mendukung industri CPO kaitannya dengan adanya perang ini atau justru mengalami stagnasi saat ini? Ya, faktanya juga di lapangan kami laporkan juga bahwa itu TBS petani itu laris manis. Faktanya itu kami lihat dari sikut menyikutnya antara PKS konvensional atau PKS inti plasma dan PKS komersil, PKS tanpa kebun. Nah ini kan sikut menyikut nih, mengambil rebutan TBS petani sawit. Harusnya tidak demikian. Kalau PKS inti plasma atau PKS konvensional kan sudah punya istrinya, artinya plasmanya, punya kebun inti. Tidak usah cemburu kepada PKS komersil, PKS tanpa kebun. Tapi memang ini salah satu indikator, Prof, bahwa memang terjadi rebutan TBS petani sawit dari dua tipologi pabrik kelapa sawit tadi. Nah, ini juga mengakibatkan semakin diposisikannya petani sebagai petani yang memiliki daya bargaining kepada pabrik. Namun kami juga sekali lagi mengatakan kepada petani sawit tetap menjaga kualitas di tengah gejolak sekarang ini. Kami melihat itu yang paling penting. Kalau dilihat dari segi harga TBS, alhamdulillah kami dalam keadaan baik-baik saja. Hanya kami sekarang ketakutan jika pupuk akan terganggu masuknya pasca adanya gangguan dari perang ini. Karena 60% biaya produksi dari sawit itu adalah biaya pupuk. Nah, bisa dibayangkan kalau pupuk tidak masuk, maka produktivitas kita akan anjlok. Itu yang kami sedang diskusikan. Tadi kami sedang Zoom dengan petani sawit di Jambi. Mereka sudah kesulitan, Prof, mendapatkan pupuk, termasuk juga yang di Bengkulu, di Lampung. Nah, ini menjadi warning juga kepada pemerintah gitu. Terima kasih. Baik, nah itu dia terkait dengan kondisi global tadi kan memang ada gangguan logistik ya Prof ya, paling tidak begitu di pasar internasional, sementara kebutuhan sulfat sendiri di dalam negeri pun menjadi tantangan bagi untuk industri pupuk ataupun beberapa industri lainnya begitu. Anda melihat bagaimana Prof kondisi ini? Apakah memang ini akhirnya harus menjadi concern dari pemerintah sambil kita tetap menjaga momentum tadi industri CPO yang sedang naik daun, kita harus bisa amankan dari sisi daya dukungnya seperti pupuk dan lain-lain sehingga ekspor terjaga, kemudian serapan logistiknya terjaga di dalam serapan di dalam negerinya terjaga sehingga penerimaan negara pun juga akan tetap terjaga begitu Prof. Baik, pelan-pelan Bu Pras, pelan-pelan gini. Bang Gulat tadi benar bahwa pupuk menjadi terganggu. Ketersediaan pupuk. Mengapa? Karena harga pasar atau harga keekonomian pupuk itu kan melambung tinggi. Ya, dengan tadi saya sebutkan harga keseimbangan global juga naik, saya katakan naik 70% itu. Tentu saja, kenapa? Karena gas kan terganggu. Sementara urea itu menggunakan bahan baku gas alam. Nah, sekarang tergantung kemampuan pemerintah menahan dampak ini. Memang untuk pupuk bersubsidi mungkin harganya masih aman, masih 1.800 untuk urea, kemudian 2.200 kalau nggak salah untuk NPK. Dan tidak semua petani mampu, petani sawit khususnya, dapat subsidi pupuk. Bang Gulat udah paham betul. Jadi petani, apalagi yang perusahaan, harus membayar harga keekonomian. Berapa harga keekonomian itu? Dan di sini dramanya Bung Pras. Ada yang 6.000, sudah sampai 6.000 ya, bandingannya tadi 1.800 sama 6.000. Ada yang sudah bahkan saya dengar
7.000 untuk NPK, bahkan mungkin lebih besar lagi NPK non subsidi. Nah, di situ yang saya khawatirkan terjadi black market. Jadi pupuk yang subsidi bisa bocor ke yang pupuk non subsidi, dan di Indonesia apapun bisa terjadi. Mudah-mudahan ada pengawasan yang baik dalam konteks itu. Satu, karena berebut, kalau kata Bang Gulat tadi, bukan hanya produk TBS-nya yang direbut, bahkan pupuk pun berebut. Karena kan tidak semua petani terdata di dalam yang disebut RDKK, istilahnya tuh rencana definitif kebutuhan kelompok atau yang menggunakan elektronik, dan tidak semua petani pupuk terdaftar di situ. Kalau petani padi mungkin sebagian besar terdaftar. Dan drama itu yang saya katakan perlu hati-hati. Makanya tadi di awal saya menggunakan kata-kata bijak ya. Apakah pemerintah akan menyesuaikan harga pupuk subsidi, menyesuaikan atau menaikkan ya? Apakah harga pupuk subsidi tetap seperti itu dengan konsekuensi gap jurang antara pupuk subsidi dengan non subsidi demikian besar? Tidak harus jadi ahli ekonomi untuk mengatakan bahwa akan sangat mungkin terjadi black market yang saya sampaikan itu, dan itu pekerjaan tersendiri. Demikian juga terhadap dampak yang lain, dan di situ kata Bang Gulat tadi, jika petani tidak memupuk, bahkan perusahaan juga harus menyesuaikan biaya operasinya karena harga pupuk menjadi mahal, saya khawatir berdampak pada produktivitas. Kalau sudah pada produktivitas, keseimbangannya bisa kacau total gitu, Bung Pras. Itu yang harus saya katakan lebih bijak menyikapi persoalan ini. Itu dia ya, kaitannya dengan pupuk ini yang masih menjadi concern juga ternyata bagi pelaku industri CPO di dalam negeri. Kita akan lihat nanti strategi apa saja yang sudah disiapkan untuk bagaimana menyikapi kondisi global tadi, sementara ekspor CPO-nya juga masih tetap terjaga. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Prof, dan juga Pak Gulat. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar television. Nah, ya ini dia, volume dari ekspor CPO dan produk turunannya dari tahun 2024 tercatat 21,64 juta ton, kemudian di tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 23,61 juta ton. Data dari BPS terkait dengan volume ekspor CPO dan produk turunannya. Selanjutnya kita akan lihat data bagaimana dengan tujuan pengiriman minyak terbesar di Indonesia khususnya begitu ya, ke luar negeri seperti apa. Ini dia, ada India, kemudian Pakistan, China, Bangladesh, dan Amerika Serikat untuk produk-produk CPO Indonesia begitu ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan proyeksi harga rata-rata CPO. Ini di kuartal kedua tahun 2026 ini bisa mencapai Rp4.250 Malaysia per ton dan naik terus sampai dengan kuartal 4 tahun 2026 ini proyeksinya kemungkinan mencapai sekitar Rp4.300 per ton. Yaitu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Bustanu Arifin dan juga Pak Gulat M.A. Manurung. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah Pak Gulat lantas bagaimana strategi lah paling tidak mitigasi yang sudah disiapkan para petani sawit begitu untuk menyikapi kondisi global tadi, kemudian bagaimana pupuk masih menjadi concern yang perlu diantisipasi ke depan begitu, sehingga produktivitas seperti yang disampaikan oleh Prof. Bustanu tadi tidak terganggu begitu. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau kami melihat kejadian ini kan dua hal yang berbeda tadi, meningkatnya harga TBS, CPO, dan juga kelangkaan pupuk. Nah, untuk mengatasi ini kami petani sawit barusan tadi selesai kami Zoom dengan 4 provinsi secara bersamaan mengantisipasi kejadian kelangkaan pupuk. Kami menggalakkan sekarang pemanfaatan pupuk-pupuk dari produk sampingan sawit. Nah, jadi ini kita juga akan menyurati pabrik-pabrik kelapa sawit supaya memberi kemudahan kepada petani untuk memanfaatkan Jankos, karena Jankos itu kan 24% dia kandungan K2O-nya ada di situ. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, kami juga menginginkan menyampaikan kepada pemerintah supaya program replanting PSR, permajaan sawit rakyat, itu harus segera diberikan jalan yang mudah kepada petani sawit. Karena ini sejak tahun 2017 tidak pernah terselesaikan persyaratannya yang sangat kami susah. Faktanya sampai dengan akhir tahun lalu baru kurang lebih itu 400.000 hektar dari target 2,5 juta hektar
yang mau direplanting. Artinya apa? Masih sangat rendah. Kenapa saya menyampaikan ini penting PSR? Karena dengan produktivitas tinggi tanaman replanting atau yang sudah ikut PSR, ini akan menutupi menurunnya pendapatan petani. Hari ini pendapatan petani atau produksi TBS itu kan hanya rata-rata 800 kg sampai 1,1 ton TBS per hektar per bulan, Prof. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sudah replanting, katakan kita ambil yang 2017, 2018 yang sudah TM1, TM2, itu sudah mencapai 2,5 ton sampai 3 ton per hektar per bulan dengan rendemennya itu di atas 26. Lah ini kan sebenarnya cara juga untuk apa ya, selain menyediakan CPO bagi program biodiesel, juga untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Nah, maka itu kami petani sawit sepakat bahwa tidak perlu kita ekspansi atau namanya ekstensifikasi, tapi cukup intensifikasi dalam menghadapi gejolak dampak perang di Iran dan juga gejolak-gejolak lainnya. Terkhusus meningkatnya konsumsi dalam negeri untuk penggunaan bioenergi atau biodiesel gitu. Tahun lalu kan peningkatannya itu kan signifikan itu di pemanfaatan energi. Untuk pangan itu tumbuhnya cuma minus 3,6% dari laporan yang kami terima. Oleo itu minus 1%. Hanya biodiesel yang naik, serapan domestiknya itu 2024-2025 naik dia 11%. Artinya apa? Biodiesel yang harus perlu kita antisipasi apabila akan terjadinya kelangkaan solar ataupun bahan bakar fosil dari Iran, maka kita akan beralih ke B50 sesegera mungkin gitu. Mungkin itu dari kami petani. Pak Gulat, ini menarik. Nah, Prof, lantas bagaimana Anda menyikapi dengan kondisi seperti saat ini begitu? Apakah memang kita juga masih perlu meningkatkan lagi begitu, bagaimana perhatian mungkin dari sisi hulunya juga menjadi concern begitu untuk petani sawit, kemudian produktivitas tetap terjaga begitu, sehingga ya tidak akan mengganggu lagi juga dari sisi serapan dalam negeri dan ekspor kita juga untuk CPO nih, Pak Prof, silakan. Baik, makasih makasih Bang Gulat tadi informasinya. Jadi ada yang jangka panjang, ada jangka pendek, Bung Pras ya. Yang disampaikan jangka pendek itu setidaknya sistem produksi di hulu minimal itu jangan sampai terganggu. Ya, kalau terganggu hilang kesempatan kira-kira gitu ya. Demikian juga di hilir atau di processing. Di processing itu jangan sampai ada mesin yang nganggur ya, sehingga tidak bisa diolah. Dan mungkin setelah itu baru pasca panen yang perlu agak hati-hati. Tadi Bang Gulat menyampaikan kalau memang sudah secure, sudah cukup kebutuhan untuk pangan, boleh untuk biodiesel, kira-kira gitu kan. Setahu saya pemerintah menunda B50 Bang Gulat sampai katanya evaluasinya sampai Juni. Untuk sementara masih menggunakan B40 ya. Karena apa? Karena konsekuensinya takut macam-macam, Mas Pras, macam-macam itu kalau B50 yang dipakai itu nanti BPDP minta naikin pungutan. Dan saya dengar sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan pungutan dengan mereka menyebutnya sebagai windfall tax kalau tidak salah ya. Windfall tax itu rencana belum, saya kurang paham sudah diberlakukan apa belum, ancang-ancang bahkan sampai menjadi 12,5. Dan kalau itu yang terjadi, siapa yang terhantam kalau kenaikan pungutan itu, ya pasti pengusaha kan, pedagang kan tidak bodoh dong. Dia bebankan kepada petani. Saya khawatir harga TBS bukan 3.400 lagi, jangan-jangan mungkin di bawah 3.000 lagi, nanti Bang Gulat ribut lagi. Jadi kira-kira seperti itu, dialog perlu terus dilakukan. Jangan kira-kira, kalau bahasa saya, bolehlah ambil windfall tax, kan nanti ada windfall tax dari nikel, dari batu bara, tapi nggak harus diambil pemerintah semua lah, kira-kira gitu kan, disisain juga untuk pelaku usaha dan petani. Kalau tidak, bahkan sudah seharusnya menerima manfaat, bahkan mungkin harus menanggung beban, kira-kira gitu bahasa kasarnya. Dan saya bagi saya pribadi, saya juga tidak harus gegabah langsung melompat ya, karena kan sekarang memang pemerintah, setahu saya, mereka teman-teman itu
bikin uji terbang untuk Aftur, dan bikin uji jalan road test untuk B50. Dan kalau tidak salah Mei ini atau April atau Mei akan diambil keputusan apakah layak untuk melakukan itu atau tidak gitu. Itu kan sekarang variabelnya nambah ketika harga BBM atau impor solarnya sendiri kan berubah, harganya lebih tinggi. Jadi memang pemerintah perlu kerja keras juga, karena setiap ambil keputusan untuk sawit aja Bang Pras itu konsekuensi kemana-mana. Konsekuensi kepada subsidi BBM, kepada subsidi pupuk, kepada subsidi bahkan pangan dan lainnya. Sementara apakah program-program prioritas lain juga boleh diutak-atik gitu. Kalau boleh diutak-atik MBG mungkin ya, atau Merah Putih mungkin, Koperasi Merah Putih, mungkin kesehatan anggaran juga menjadi taruhan juga gitu. Itu menurut saya, walaupun kita berbicara mengenai CPO, tapi memang dampak dari perang ini kemana-mana, dan itu bijaksana itu menjadi kata kunci yang saya sebutkan di awal tadi, Bung Pras. Ya. Berarti memang harus bijaksana dan cermat ya dalam menyikapi kondisi saat ini. Harapan terakhir dan juga proyeksi dari Pak Gulat seperti apa nih untuk pasar CPO kita? Ya, kalau saya melihat pasar CPO kita tetap prospek, karena memang CPO itu kan sudah mencapai produk turunannya kan 205 ya. Waktu kita rapat di Kementerian Bappenas, itu sudah diurai juga bahwa sawit sudah masuk dalam program strategis nasional, terkhusus perkebunan sawit rakyat. Nah, kami semakin percaya diri di zaman pemerintahan Presiden Prabowo ini, petani sawit semakin dilindungi. Apalagi kemarin kan Satgas PKH melalui Pak Barita Simanjuntak, juru bicara Satgas PKH, sudah mengatakan bahwa perkebunan sawit rakyat akan menjadi prioritas, termasuk yang dalam kawasan hutan, akan diberdayakan istilahnya, sepanjang sawit itu sudah tertanam sebelum Satgas PKH dibentuk. Nah, ini euforia yang cukup baik ya. Kami juga petani sawit melihat masa depan bahwa situasi global, geopolitik saat sekarang ini, kalaulah diambil dalam konteks sawit, tentu ini adalah kesempatan Indonesia memberikan bargaining kepada dunia. Karena tidak ada bedanya Timur Tengah dengan Indonesia. Timur Tengah ribut karena minyak fosil ya, Prof ya. Indonesia adalah produsen minyak nabati tertinggi. Hati-hati dengan geopolitik. Jangan-jangan habis dari Timur Tengah pindah ke Indonesia karena kita produsen minyak nabati sawit terbesar. Nah, oleh karena itu nasionalisme kita dalam menjaga iklim ekonomi sawit juga harus menjadi perhatian. Sudah terlampau besar investasi Indonesia di dalam sawit. Investasi ekonomi, investasi sosial, dan investasi lingkungan. Nah, ini adalah keseksian geopolitik untuk melihat Indonesia itu memang sangat seksi untuk diperhatikan dalam dua hal, dipuji dan juga dijebak gitu. Terima kasih gitu. Baik, itu dia resiliensi yang masih tetap terjaga, dan kita lihat di tahun 2026 ini justru optimisme sedang tumbuh begitu untuk pelaku industri kelapa sawit di Indonesia. Begitu baik, Prof. Bustanul, kemudian Pak Gulat, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Prof. Terima kasih Pak Gulat. Terima kasih Bung Gulat. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.